Pemirsa Nasional TV, kita lanjut diskusi pada saat ini kaitannya dengan kebijakan publik yang tentu itu kebijakan publik ini kita tarik pada wilayah perizinan. Baik, Pak Suparmin, kita lanjut. Tadi dikatakan oleh Mas Antonio bahwa betul sistem digitalisasi ini kan istilahnya kita artinya pemerintah daerah Banyuwangi itu responsif gitu Mas Antonio terhadap perkembangan zaman era disrupsi inilah, era digital. Nah, ada lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Lah menurut Pak Suparmin tadi dengan regulasi yang baru harus dikaitkan dengan regulasi yang lama, ini bagaimana harusnya tadi Pak Parmin? Monggo. Seharusnya dari era yang belum masuk pada era OSS, apalagi OSS yang sekarang ini sudah masuk pada era digitalisasi yang sangat modern, ini perlu pemerintah daerah yang notabene DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi ini melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui kecamatan-kecamatan, kemudian camat nanti kepada tingkat desa, yaitu kepala-kepala desa, persyaratan-persyaratan yang harus dilalui untuk mencari persyaratan perizinan. Mohon maaf, sementara ini banyak izin-izin yang dilakukan oleh para pengusaha melalui bantuan orang lain. Yang sampai hari ini ada beberapa bantuan orang lain mungkin lebih dispesifikan, Pak. Artinya kepada masyarakat yang dianggap bisa dan mampu untuk menguruskan izin usaha. Karena sementara jangankan masyarakat biasa, pengusaha itu saja banyak yang belum memahami persyaratan perizinan yang harus digunakan untuk memenuhi. Baik. Pak Parmin tadi keluhnya itu kan sosialisasi ya. Mas Antonio, ini saya lempar jenengan biar bisa ada tangkapan ya. Artinya sejauh mana sih sosialisasi dinas penanaman modal ini terkait dengan perizinan ini agar sosialisasi itu bisa secara komprehensif seperti itu. Artinya kalau dikatakan Pak Parmin bahwa perizinan saja susah, harus melalui orang lain. Dalam tanda kutip ya, nih sebenarnya gimana sih sosialisasi apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang OSS, jangan-jangan sosialisasi hanya berbasis media, ini kan juga tentu masyarakat tidak milenial saja, orang-orang tua tentu enggak akan tahu kan seperti itu. Monggo terkait dengan sosialisasi tadi. Baik, terima kasih. Jadi memang kita memang kalau saya bilang melek internet, kita juga tidak ngomong semuanya bisa melek internet. Maka yang kita lakukan adalah memang ada dua skema yang rencana kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan pendampingan di mall atau yang ada di mana? Di Genteng, kemudian di Rogo Jampi. Kemudian kita juga punya gerai pelayanan publik. Ada di Muncar, ada di Pancer, ada di Ngerajakan. Nah, itu harapan kami adalah portal-portal itulah yang nanti bisa membantu masyarakat di pinggir gitu loh. Terutama di area kawasan pantai, kemudian yang mungkin di Genteng yang mungkin agak jauh ke Banyuwangi bisa dilayani di Genteng. Maka itu yang pertama kita lakukan di situ, pendampingan secara wilayah. Yang kedua, rencana kami memang kita mau sosialisasi ke kecamatan sama desa. Maka mungkin kita mau ngatur ini dulu itu memang kita sudah pernah melakukan Pak sosialisasi ke kecamatan. Melalui teman-teman di kecamatan kita bantu gimana sih OSS itu, apa sih persyaratannya, kemudian terkait perizinan berusaha yang lain gimana sih tata cara pengajuannya, sarannya seperti apa, memang sudah beberapa kali kita lakukan. Sempat kemarin kita panggil teman-teman yang di kecamatan untuk kita latih cara menggunakan OSS. Cuma nanti harapan kami ke depannya kita terus intens. Kita intens, tetap kita sosialisasikan ke teman-teman. Nanti rencana kami juga ke depannya kita mau turun langsung, bahkan nanti kita undang beberapa pelaku usaha yang ada di wilayah
Baik itu yang karena sekarang banyak ini kan yang mungkin kita kecil adalah usaha mikro terutama. Usaha mikro. Maka kita akan turun ke lapangan, kita melalui di wilayah, di kecamatan, kita akan sosialisasi terkait gimana sih perizinan yang sekarang ini konsepnya seperti apa. Kita harapannya memang masyarakat jangan sampai takut mengajukan izin, itu aja harapan kami, Pak. Ya. Jadi mungkin masyarakat kalau dulu izin ini seperti ini, harapan kami ke depan dengan adanya sistem ini yang konsepnya baru, ini harapan kami masyarakat tidak perlu takut lagi untuk mengajukan izin gitu loh Pak. Harapan kami untuk masyarakat di Bajangi terutama biar orang ini legowo. Jadi izinnya ini wah akhirnya marem dapat izin. Artinya sosialisasi itu sejauh ini sudah dilakukan. Sudah. Artinya walaupun belum komprehensif gitu ya. Cuma tetap kita harus terus. Kembali kepada Pak Parmin terkait dengan sosialisasi Pak Parmin. Tanggapan Pak Parmin ini bagaimana ini? Sementara ini begini, perizinan yang dulu manual dengan berkas yang harus dibawa, ini masih banyak yang tertumpuk sampai hari ini belum terselesaikan. Maksud saya, dari proses perizinan yang manual yang lama ini selesaikan dulu. Atau pengusaha-pengusaha yang sudah mengajukan secara manual ini diundang hadirkan. Diberikan pengertian yang sekarang ini menggunakan pola yang baru yaitu OSS. Agar masyarakat ini melek dengan yang namanya online. Ya. Nah, sekarang ini masih banyak masyarakat yang ingin membangun usahanya, IMB itu aja yang sekarang menjadi PBG, persetujuan berdirinya bangunan. Ini aja tidak mengerti persyaratan yang harus dilampirkan secara manual, apalagi sekarang sudah OSS. Dan ini nanti harus ada NIB, begitu? Iya. Insya Allah begitu. Nah, ketika sudah memegang NIB, ini tidak perlu lagi ada yang namanya izin dari Dinas Pariwisata. Ya. Artinya begitu pentingnya ya, artinya misalkan dari era ini kan menuju era baru, banyak era-era lama yang sistem manual tadi kan memang harus dipertemukan kan gitu. Iya. Baik, tahan dulu. Sehingga mohon maaf ini, banyak yang sampai hari ini belum turun izinnya, tetapi tidak ada pemberitahuan. Mestinya kalau memang tidak memenuhi syarat, jangan dikembalikan dengan dasar-dasar hukum yang jelas. Oke. Baik, tahan dulu Pak Suparmin. Ini saya beri kesempatan kepada Pak Haji Yusuf Hidayat selaku pemerhati kebijakan publik. Terima kasih. Monggo, saya kasih kesempatan. NTV untuk memperhati bahwa untuk pelayanan publik itu jangan diskriminasi. Artinya harus adil gitu harus ya. Adil. Enggak boleh diskriminasi. Jangan diskriminasi. Jadi harus adil. Siapapun semuanya yang ngurus kan gitu. Dan untuk penegakan Pak, perda itu jangan pegang pilih. Gitu. Contohnya Pak. Contoh. Kemarin ada penebangan baliho. Itu izin atau tidak izin itu jangan tebang pilih. Maksud saya kalau sudah izin itu mati Pak. Mohon maaf. Itu harus kan ada alamatnya Pak, jangan langsung tebang pilih Pak. Jadi harus ada kabar atau surat bahwa ini izinnya sudah mati. Menurut panjenengan, apakah selama ini banyak izin-izin misalkan dari usaha reklame tadi baliho, apakah itu pada praktiknya itu banyak yang tidak izin lalu berdiri, yang izin itu yang tidak izin tetap berdiri, misalkan apakah seperti itu kira-kira? Betul Pak. Jadi banyak yang tidak izin tapi tetap berdiri tegak. Tidak izin, berdiri tegak. Berdiri tegak. Dan ada yang izin sudah mati langsung ditebang, Pak. Gitu. Nah kan ini tentu bisa mengajukan gugatan secara hukum, kira-kira kan begitu. Nanti biar dijawab Pak Parmin ini, saya pelaku praktisi hukum. Nah, saya kembali ke Pak Parmin dulu ya. Tadi Pak Haji Yusuf Hidayat ini selaku pemerhati ya, banyak tebang pilih pelaku-pelaku usaha terkait dengan izin di wilayah usaha reklame misalnya. Ini
ada yang sudah izin tapi diturunkan, yang tidak izin tetap berdiri kokoh misalkan. Contoh-contoh seperti itu. Apalagi kemarin kan lagi baliho ini yang diturunkan, bahkan sampai isunya itu besinya dijual, ini kan menjadi tanda kutip ini. Monggo, secara penegakan hukum itu harus bagaimana menurut Pak Suparmin ini? Perlu diingat, negara kita ini adalah negara hukum, rule of law, begitu kan? Ya. Karena ini negara hukum, rule of law, maka segala sesuatunya ini tetap mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang. Nah, ini contoh, menjadi satu persoalan, perlu kita ingat, bahwasanya pemerintah daerah ini, para pejabat ini adalah pelayan. Jangan ingin dilayani. Jangan ingin dilayani. Sebab di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, ini jelas rakyat harus dilayani, jangan ingin dilayani oleh rakyat. Di PP 96 2012 ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang 25 tahun 2009. Perdanya yang dibuat oleh Bupati Banyuwangi adalah Perda 3 2006 tentang pelayanan publik yang kemudian diimplementasikan dalam Perbuk ini 29 tahun 2012 tentang pelayanan publik secara prima. Ya, artinya regulasinya kan sudah jelas. Tinggal penegakannya saja kan. Gitu ya Pak Parmin. Baik, tahan dulu Pak Parmin. Pemirsa, diskusi kita semakin hangat, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.